Halo guys, perkenalkan nama saya Hanstein dengan NIM 22946, tahun angkatan 2021, kelas SHTIA, jurusan Kehutanan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Let's go. Resolusi remote sensing. Apa itu resolusi remote sensing? Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial, berdekatan, atau secara spektral yang mempunyai kemiripan-kemiripan. Menurut Swain dan Davis pada tahun 1978, karakteristik dari instrumen penginderaan jauh yang beroperasi pada spektrum tampak dan IR dapat dijelaskan oleh resolusi spasial, spektral, dan radiometrik. Menurut pendapat Meter tahun 2004, dan seiring berjalannya dengan waktu, itu kemudian ditambahkan aspek waktu atau temporal di dalamnya. 4 macam resolusi dalam remote sensing. Yang pertama adalah resolusi spasial. Yang kedua adalah resolusi spektral. Yang ketiga adalah resolusi radiometrik. Dan yang terakhir adalah resolusi temporal. Yang pertama, resolusi spasial. Resolusi spasial itu sendiri adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat diidentifikasi pada citra. Setiap sensor pada satelit memiliki spesifikasi resolusi spasial yang beragam, yang menghasilkan tingkat kedetailan foto citra yang berbeda-beda, sehingga suatu objek dapat teridentifikasi bila ukurannya lebih besar dari ukuran piksel citra satelit. Yang kedua adalah resolusi spektral. Resolusi spektral adalah banyaknya jumlah saluran atau band spektral yang digunakan pada citra. Dalam resolusi spektral ini, citra satelit digolongkan menjadi dua jenis, yakni citra multispektral dan citra hyperspektral. Citra multispektral adalah citra satelit yang memiliki jumlah saluran atau band kurang dari 30. Contoh citra multispektral seperti Landsat 8 atau 11 band, Spot 4 dan 5 yang memiliki 4 band, Alost F-Near yang memiliki 4 band, dan lain-lain. Sedangkan citra hyperspektral adalah satelit yang memiliki jumlah band lebih dari 30 pada sensornya, di mana contohnya adalah citra MODIS dan citra Hyperion. Berikut adalah contoh gambar yang menjelaskan gelombang-gelombang citra itu sendiri. Yang pertama ada gelombang visible yang berkisar antara 0,7 mikrometer sampai 1 mikrometer. Gelombang visible ini merupakan gelombang yang tampak dan dapat dilihat oleh mata yang dapat berupa 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik merupakan resolusi hasil tangkapan dari gelombang radio yang direkam melalui satelit. Berikut adalah contoh gambar dari resolusi radiometrik, di mana resolusi radiometrik itu sendiri merupakan ukuran sensitivitas sensor dalam membedakan spektral maupun radiasi suatu objek. Contohnya, citra Landsat memiliki 7 sensor dengan resolusi radiometrik 8 bit, yang artinya sensor tersebut dapat membedakan suatu objek sebanyak 2/8 atau sama dengan 256 variasi, sehingga nilai piksel pada Landsat 7 memiliki interval 0 sampai 255. Sedangkan generasi Landsat selanjutnya, yakni Landsat 8, memiliki resolusi radiometrik 16 bit, yang artinya sensor Landsat 8 lebih sensitif dalam membedakan objek sebanyak 2/16 atau sama dengan 65.536 variasi dibandingkan dengan Landsat 7. Yang terakhir adalah resolusi temporal, di mana resolusi temporal ini adalah periode waktu ulang satelit kembali merekam di area yang sama.
Contohnya sendiri adalah citra satelit yang tergolong memiliki resolusi temporal tinggi, yakni NOAA 4 kali dalam sehari, MODIS 1 hari, TRMM 1 hari, dan lain-lain. Sedangkan citra satelit yang tergolong memiliki resolusi temporal rendah antara lain adalah ILOS, di mana memiliki waktu 46 hari, Landsat 8 31 hari, dan SPOT 26 hari, serta yang lainnya. Biasanya citra satelit yang memiliki resolusi temporal tinggi ini tersebut adalah satelit yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi atmosfer dan cuaca. Hal tersebut tentu dimaksudkan karena kondisi atmosfer dan cuaca sangat dinamis perubahannya. Satelit yang memiliki resolusi temporal tinggi umumnya memiliki resolusi spasial yang sangat rendah. Sekian dari penjelasan dan pemaparan saya tentang resolusi remote sensing. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.